Halo teman-teman, mari kita bahas soal tentang figural serial. Pilihlah gambar untuk mengisi tanda tanya pada pola gambar berikut. Oke, gambarnya dapat kalian lihat pada layar kalian ya. Ada gambar 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti kita harus cari gambar kelima nih. Nah, jika kita perhatikan semuanya itu ada gambar apa nih kayak bintang gitu ya. Semuanya bangun bintang, berarti kita nggak usah peduliin nih. Berarti yang kita perlu periksa adalah yang ada di dalamnya. Nah, di dalamnya ini ada bintang. Nah, ini ada 4 bintang nih berwarna hitam nomor satu. Nah, nomor 2, jadi ada 8 bintang. Oke, berarti di sini kira-kira hubungan atau polanya gimana nih? Berarti kemungkinan ada dua ya. Yang pertama itu bertambah 4, yang kedua itu dikali 2. Oke. Nah, jika misalkan yang bertambah 4 nih, berarti ini kan asalnya ada 8 ya. Ini 4, ini 8. Di sini harusnya bertambah 4 harusnya 12 ya. Nah, hubungannya gimana nih? Ada bintang putih, kemudian bintang hitamnya ada 6. Kalau kayak gitu gimana kira-kira? Kayaknya nggak masuk ya. Misalkan kita asumsi bahwa kita misalkan ya, bintang putih ini sama dengan, misalkan ini sama dengan 6 ya. Tapi kan ini nggak masuk akal ya. Harusnya kalau misalkan bintang putih ini sama dengan 6 bintang hitam, harusnya tinggal dimasukin aja 2 bintang putih kan. Berarti pakai plus 4 ini kurang tepat. Jika kita lihat pakai kali 2 ya, berarti kan 4, kemudian 8. Selanjutnya gambar 3, 8 kali 2 kan 16 ya. Nah, kita misalkan bintang putih ini sama dengan 10 bintang hitam. Satu yang putih ini sama dengan 10 hitam. Berarti masuk ya. Nah, kira-kira 16 kali 2 itu kan 32 ya. Berarti kan harusnya ada 3 putih dengan 2 hitam. Berarti cocok ya yang gambar 4. Nah, berarti yang gambar 5, 32 dikali 2, 64. Berarti 6 putih dengan 4 hitam. Nah, kita lihat yang A. Ada 6 putih, 4 hitam. Berarti benar ya, jawabannya yang A. Halo teman-teman, mari kita bahas soal tentang figural serial. Pilihlah gambar untuk mengisi tanda tanya pada pola gambar berikut. Oke, di sini ada gambarnya ya, dapat kalian lihat pada layar kalian. Oke, di sini ada gambar 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, berarti kita harus cari gambar yang keempat nih. Nah, kira-kira gambarnya gimana nih polanya? Nah, ini gambar 1 sama gambar 2 kira-kira gimana? Ini kan semua berbentuk lingkaran dengan ada satu piece atau kayak pizza ya. Satu potong piece pizza nih, ada yang hilang satu nih. Kemudian ada kayak gambar apa nih? Shuriken kah? Ya pokoknya kayak gambar bintang gitu ya. Nah, kira-kira hubungannya apa nih gambar satu dengan gambar 2? Jika kita perhatikan mereka itu bergerak ya. Bergerak atau diputar kira-kira? Oh, bergerak, bergerak. Nah, di sini jika kita lihat dari potongan terhadap bintang ini di dipisahkan oleh dua piece nih. Sedangkan yang kedua dipisahkan oleh 3 piece. Nah, kita lihat yang ketiga itu dipisahkan oleh 4 piece nih. Nah, berarti yang kelima seharusnya dipisahkan oleh 5 piece. Oke, kita cek. Yang A, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti salah ya. Kan ini 6 nih, harusnya 5. Berarti A salah. Yang B, 1, 2, 3, 4, 5. Benar ya. Kita lihat yang C, 1. Ah, nggak, ini otomatis salah deh. Yang D, 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga salah.
Yang E 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Berarti kita tinggal periksa yang B sama E ya. Nah, kira-kira pola apa lagi nih yang bisa kita periksa? Oke, jika kita lihat, eh, kita mungkin lihat ini ya, potongan yang hilang nih. Nah, potongan yang hilang ini selalu berpindah kan, asalnya di sini, jadi di sini ya. Pindah satu nih, pindah satu. Nah, asalnya di sini, di sini. Berarti selalu pindah satu ya. Nah, berarti seharusnya potongannya ada di sini nih. Berarti jawaban yang tepat yang B ya. Halo teman-teman, mari kita bahas soal tentang figural serial. Pilihlah gambar untuk mengisi tanda tanya pada pola gambar berikut. Oke, gambarnya dapat kalian lihat pada layar kalian ya. Ada gambar 1, 2, 3, 4, 5. Oke, pada gambar 2 kita harus cari nih dari pola yang ada. Oke, pertama jika kita perhatikan, eh, kita jika lihat dari 1 ke 2 kan nggak mungkin ya. Jadi kita lihat aja dari 3 ke 4 ke 5 ya, biar kelihatan polanya nih. Nah, 3 ke 4 itu yang paling mudah terlihat adalah dia berubah warna ya, si ketupatnya nih. Yang awalnya atasnya putih, kemudian terbalik nih, jadi di bawah yang putih dan sisi sampingnya yang hitam ya. Berarti kita lihat yang A sama yang B salah ya, langsung bisa kita eliminasi. Selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah banyaknya panah nih, karena selalu berubah panahnya. Nah, jika kita lihat, ternyata panahnya tuh berpindah nih dari yang kiri ke kanan. Asalnya 2, 3 jadi 1, 4 nih. 2, 3 jadi 1, 4 jadi 0, 5. Berarti di sini seharusnya 3, 2 ya. Berarti jawaban yang tepat adalah yang D. Halo teman-teman, mari kita bahas soal tentang figural serial. Pilihlah gambar untuk mengisi tanda tanya pada pola gambar berikut. Oke, gambarnya ada gambar 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita harus cari gambar ke-4 ya. Nah, di sini jika kita lihat gambarnya itu tidak beraturan. Jika sudah seperti ini, yang bisa kita periksa adalah banyak sisi atau banyak garis ya. Jika kita lihat yang nomor 1 nih, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kita lihat nomor 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Kita lihat nomor 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, berarti kelihatan ya polanya ya. Berarti yang keempat harusnya ada 8 sisi nih. Nah, kita lihat jawaban. Yang A, 1, 2, 3, 4, 5. Yang A ada 5. Salah ya. Kita lihat yang B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ada 7 nih. Berarti kurang tepat ya. Kita lihat yang C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, ada 9 kelebihan. Kita lihat yang D. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya. Kita lihat yang E. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, berarti jawabannya adalah yang D. Halo teman-teman, mari kita bahas soal tentang serial figural. Pilihlah gambar untuk mengisi tanda tanya pada pola gambar berikut. Oke, di sini ada gambar 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, berarti kita cari gambar 5 nih. Nah, kira-kira ada pola apa nih? 1, 2, 3, 4, 5 ini. Nah, jika kita lihat, di sini ada lingkaran hitam dan lingkaran putih ya. Terus kira-kira hubungannya apa nih lingkaran hitam putih di gambar 1 dengan gambar 2? Jika kita lihat, mungkin sekilas seperti bergerak ya ke bawah gitu. Yang ini
bergeser ke bawah jadi ada di atas. Yang putih bergeser ke bawah. Yang putih juga bergeser ke bawah. Tapi yang hitam ketika bergeser ke bawah kok nggak di atas? Berarti bukan bergeser ke bawah ya. Kira-kira polanya gimana nih? Agak sulit ya. Coba kita kasih angka kali ya. Atau biar lebih jelasnya, misalkan berarti kan itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Misalkan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kira-kira kayak gitu tuh maksudnya. Nah, mungkin coba kita geser 1 ke kanan nih. Jadi yang asalnya 9 berarti harusnya ke 1 ya. Berarti yang hitam masuk nih. Yang hitam yang ini, yang bawah di nomor 7. Kalau bertambah 1 kan jadi ada di 8. Masuk ya. Yang 9 bertambah 1 jadi ada di nomor 1. Oke, yang hitam ternyata polanya itu bertambah 1. Kira-kira kalau yang putih gimana nih? Nah, putih kan asalnya di nomor 2 nih. Sekarang ada di nomor 5. Berarti yang putih kira-kira 2 kali 5 tuh gimana? Bertambah 3 ya? Coba kita lihat yang nomor 6 nih. Nomor 6 bertambah 3 berarti ada di 9. Oke, berarti kita punya polanya nih. Kita punya polanya. Kalau yang hitam bertambah 1, sedangkan yang putih bertambah 3. Kita lihat gambar 2 ke gambar 3 nih. Nah, yang hitam nomor 1 nih bertambah 1 berarti di 2 ya. Oke, benar. Kita lihat yang hitam yang di nomor 8 bertambah 1 jadi di 9. Oke. Kita lihat yang putih di nomor 5, kalau bertambah 3 jadi ada di 8. Di 8 ya. Benar. Kita lihat di nomor 9 jika bertambah 3 berarti ada di mana nih? 1, 2, 3. Berarti di nomor 3 ya. Benar. Oke, berarti kita langsung aja nih. Kita lihat yang 4. Kita nggak perlu cek nomor 3 ke 4. Kan lama ya. Karena kita udah tahu polanya. Jadi kita langsung aja di nomor 4. Nah, berarti kira-kira kayak gini ya. Kita agak berbeda sih, tapi nggak apa-apa lah. Oke, berarti ini kan warna hitam di nomor 1 bertambah 1 berarti ada di sini ya, hitam ya. Kemudian yang hitam di nomor 3 harusnya ada di nomor 4. Nah, kita lihat yang putih di nomor 2 bertambah 3. 2 tambah 3 itu kan 5 ya. Berarti ada di 5 nih di tengah, yang putih. Nah, sedangkan putih yang di nomor 6 bertambah 3. Berarti ada di 9. Oke, kita udah punya nih. Berarti jawabannya yang mana? Berarti jawabannya yang E ya. Ini kan hitamnya di nomor 2 dan nomor 4. Putihnya di nomor 5 dan di nomor 9. Berarti jawabannya yang E. Kucing peliharaan saya senang berkeliaran di halaman rumah pada sore hari. Kalimat di atas tidak sama dengan A. Kadang-kadang dia memilih untuk berdiam diri dan merenung untuk mendapatkan ketenangan pikiran. B. Setelah seharian bekerja, dia merasa sangat lelah dan memutuskan untuk segera tidur. C. Hari Minggu adalah waktunya untuk me time, di mana saya bisa menikmati hobi dan aktivitas favorit saya. D. Saat liburan, kami suka memasak hidangan khas setiap daerah yang kami kunjungi. Setiap akhir pekan, keluarga kami suka jalan-jalan di taman kota untuk menikmati udara segar. Nah, di soal menggambarkan kegiatan kucing yang senang berkeliaran, jalan-jalan. Nah, kalimat atau kata kerja dari berkeliaran ini memiliki antonim atau lawan kata dari kalimat itu adalah yaitu berdiam diri atau beristirahat ya. Nah, sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang A. Kadang-kadang dia memilih untuk berdiam diri dan merenung untuk mendapatkan ketenangan pikiran. Nah, sebenarnya jawaban yang B juga bisa
mungkin mengarah kepada istirahat. Namun yang paling tepat adalah tetap jawaban yang A, karena ini menggambarkan kata kerjanya itu berdiam diri dan merenung, yang mana sangat berlawanan dengan kata kerja berkeliaran. Nah, untuk soal-soal seperti ini, kita fokus pada kata kerja yang digunakan di soal, dan kita fokus pada tujuan dari soalnya yang diminta persamaan atau perbedaannya. Nah, sehingga jawaban yang tepat adalah yang A. Fitian bersekongkol dengan Fikri untuk membalas dendam. Kalimat tersebut tidak sama dengan A. Sandi bekerja sama untuk menyelesaikan tugas kelompok. B. Beberapa orang dalam kelas bersepakat untuk memberikan kejutan pada guru olahraga. C. Fatih bersatu dengan kelompok A untuk mendukung tim sekolahnya. D. Zaki berkolaborasi dengan Zain untuk membuat karya seni. Dan E. Noval beradu pendapat dengan Citra mengenai penentuan tema mading. Pada soal ini, kita harus tahu dulu di mana kata kerja intinya, sehingga nantinya akan memudahkan dalam menjawab soal. Nah, kata kerja intinya terletak di kata bersekongkol. Berbeda dengan yang sebelumnya, di mana di sini ditekankan pada kalimat yang maknanya tidak sama atau berbeda dengan pernyataan yang ada di soal. Nah, untuk memudahkan, kita harus tahu dulu nih apa makna dari kata bersekongkol. Bersekongkol artinya adalah kolaborasi, berkelompok, atau melakukan sesuatu secara bersama-sama. Nah, karena di sini kita diperintahkan untuk mencari kalimat yang maknanya tidak sama, maka kita harus mencari pilihan yang maknanya berbeda dengan kata bersekongkol. Ya, pilihannya atau jawaban yang paling tepatnya adalah E. Noval beradu pendapat dengan Citra mengenai penentuan tema mading. Karena beradu dan bersekongkol memiliki makna yang berbeda atau bertolak belakang, sehingga jawaban yang paling tepat adalah E. Sedangkan untuk pilihan A, B, C, dan D merupakan jawaban yang kurang tepat atau belum tepat karena makna kata-kata yang digunakannya memiliki makna yang sama dengan bersekongkol. Tapi karena di soal kita diarahkan untuk mencari kalimat yang maknanya tidak sama, maka jawaban yang paling tepat hanyalah E. Soal selanjutnya adalah soal kesamaan kalimat. Kalimat pada soal adalah Ari menduduki kursi di taman bunga. Jika ada pertanyaan seperti ini, yang perlu diperhatikan adalah kata kerja dan juga kata benda pada soal tersebut. Kita lihat dulu kata menduduki apakah ada yang mirip dengan kata itu. Yang pertama itu ada pemesan, mencari, menemukan, membeli, dan memilih. Semuanya itu kan tidak ada kesamaan. Dan kita lihat dulu yang kedua yaitu kursi. Apakah kursi ini ada kesamaan dengan pilihan-pilihan jawabannya? Yang pertama adalah meja, lalu ada bangku, lalu ada lemari, botol, dan piring. Dari kelima kata itu, maka yang mirip dengan kursi adalah ya bangku. Keduanya itu merupakan jenis perabotan yang sering digunakan untuk duduk. Maka dari sini kita dapat simpulkan jawaban yang benar adalah yang B. Maya mencari bangku di toko perabot. Baik, selanjutnya di sini terdapat soal kebulatan tekad untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia merupakan salah satu cita-cita luhur yang diharapkan dapat mengatasi perbedaan yang ada di dalam masyarakat. Sebagai peristiwa dalam sejarah bangsa Indonesia telah mencerminkan tekad ini. Salah satu peristiwa yang paling menonjol dalam mewujudkan kebulatan tekad untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah Oke, langsung saja ya teman-teman. Di sini kan yang ditanyakannya itu adalah peristiwa yang paling menonjol ya dalam menunjukkan kebulatan tekad untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, kita langsung saja lihat ke opsi yang pertama yaitu opsi A, Proklamasi 17 Agustus 1945. Nah, opsi A ini salah ya teman-teman. Meskipun Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan momen penting dalam sejarah Indonesia, namun
Fokus utama proklamasi adalah kemerdekaan ya teman-teman saat itu, bukan secara spesifik menekankan persatuan dan kesatuan bangsa ya. Jadi untuk yang A ini kurang tepat ya teman-teman. Kemudian untuk yang B, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ini juga salah ya, karena dalam dekret presiden ini lebih terkait dengan pengembalian Undang-Undang Dasar 1945 ya. Jadi masih belum tepat. Kemudian yang C, kesaktian Pancasila. C juga salah teman-teman. Meskipun kesaktian Pancasila merupakan nilai yang mendukung persatuan, tapi peristiwa ini lebih merupakan konsep daripada tindakan nyata yang mencerminkan kebulatan tekad ya. Jadi yang C juga tidak benar ya. Kemudian opsi D, Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda pada tahun 1928 merupakan pernyataan bersama ya yang menegaskan persatuan dan kesatuan di antara para pemuda dari berbagai daerah dan berbagai latar belakang ya teman-teman. Nah, secara jelas menunjukkan kebulatan tekad untuk mewujudkan persatuan bangsa Indonesia melalui Sumpah Pemuda ya teman-teman. Jadi opsi D ini benar ya. Oke, untuk yang E, Super Semar ini salah, karena Super Semar merupakan langkah politik untuk mengatasi masalah kekuasaan dan stabilitas pemerintahan ya, bukan sebagai peristiwa untuk mengekspresikan kebulatan tekad dalam persatuan dan kesatuan. Jadi teman-teman, jawaban yang benarnya adalah D ya teman-teman. Meskipun telah mengecek 2 kali, ternyata masih terdapat galat dalam perhitungan keuangan tersebut. Kalimat yang sama dengan kalimat di atas adalah A. Meskipun telah membaca instruksi dengan seksama, saya masih bisa saja keliru dalam mengeksekusi tugas ini. B. Setelah memeriksa dengan teliti, saya yakin bahwa data tersebut akurat. C. Setelah verifikasi, informasi tersebut dinyatakan valid dan dapat dipercaya. D. Setelah konfirmasi dari pihak berwenang, kita bisa merasa pasti bahwa acara tersebut akan berjalan dengan lancar. E. Keamanan pejalan kaki di sepanjang jalan raya adalah mutlak dan harus diutamakan. Nah, trik untuk menjawab soal seperti ini ketika kita menemukan kata yang asing dan jarang kita dengar sehari-hari, pilihlah jawaban yang memiliki makna yang hampir sama opsinya, seperti pilihan B, C, D, E, yaitu menggunakan kata teliti, valid, pasti, dan juga memiliki kata mutlak. Nih, bisa kita lihat di sini. Akan saya tandain di sini. Yang B dengan kata teliti, yang C kata valid, yang D menggunakan kata pasti, kemudian yang E menggunakan kata mutlak. Sedangkan pada yang A itu menggunakan kata keliru. Nah, sehingga kalimat ini sama dengan kalimat yang A. Nah, sebagai informasi juga, galat artinya adalah kekeliruan, cacat, atau kesalahan. Jadi, kalimat yang memiliki arti yang sama adalah yang A. Baik, selanjutnya di sini terdapat soal Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia memuat berbagai pasal yang mengatur hak dan kewajiban warga negara, serta tugas dan wewenang lembaga-lembaga negara. Mengingat pentingnya UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka salah satu tujuan utama dari UUD 1945 adalah, langsung saja kita ke opsi yang A, menciptakan pemerintahan yang lebih terpusat dan otoriter. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan untuk menciptakan pemerintah yang demokratis ya teman-teman, bukan terpusat dan otoriter. Jadi untuk A ini salah. Kemudian opsi B, menjamin hak asasi manusia secara universal dan berkelanjutan. Ini baru benar ya, karena salah satu tujuan Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk menjamin hak asasi manusia yang diatur dalam berbagai pasal ya, sehingga dapat menciptakan keadilan dan kesejahteraan. Kemudian untuk opsi C, mengatur hubungan internasional yang seimbang antara negara dan rakyat. Nah,
UUD 1945 lebih fokus pada aspek internal negara ya daripada hubungan internasional ya teman-teman. Jadi untuk yang C ini salah. Kemudian yang D, memperkuat posisi militer dalam pengambilan keputusan politik. D juga salah karena memperkuat posisi militer bukanlah tujuan utama yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian untuk opsi E, mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negara tanpa pengecualian. Nah, untuk opsi E ini salah ya teman-teman, karena meskipun kesejahteraan sosial diatur, itu bukan tujuan utama Undang-Undang Dasar 1945 yang paling signifikan. Nah, sehingga yang E ini juga salah, maka jawaban yang benar adalah B ya teman-teman. Kita ke soal berikutnya, faktor apa yang paling signifikan dalam proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara pada saat itu? Nah, saat itu pas kapan? Dibilang pada tahun 45 berbagai pemimpin bangsa berkumpul untuk menyepakati nilai-nilai yang akan menjadi panduan dalam berbangsa dan bernegara. Artinya, materi yang disinggung di sini adalah berkaitan dengan sejarah Pancasila. Ya udah, kita tahu Pancasila nggak ada mengandung liberalisme dan sosialisme. Upaya mewakili kepentingan yang beragam belum masuk pada saat itu ya, belum. Karena dia masuknya pasca keluar Piagam Jakarta. Kemudian penekanan pada pentingnya identitas menghadapi kolonialisme. Belum juga ada urgensi concern ke situ ya. Karena identitas bangsa itu sudah diperkuat ketika diberlakukannya Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober ya, pasca kejadian G30 SPKI. Lalu persetujuan negara asing juga nggak ada melibatkan negara asing. Maka jawaban yang tersedia hanya satu, yaitu yang A. Oke? Oke, selanjutnya di sini sudah ada soal ya teman-teman. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara Indonesia yang mencerminkan keragaman yang ada dalam masyarakat, baik dari segi suku, budaya, maupun agama. Namun, keragaman ini juga dapat menghadapi ancaman dari dalam negeri yang dapat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Contoh ancaman bagi Bhinneka Tunggal Ika Indonesia yang berasal dari dalam negeri adalah, ancaman bagi Bhinneka Tunggal Ika yang berasal dari dalam negeri ya teman-teman. Langsung saja kita ke opsi yang A, kerusuhan Sipadan dan Ligitan. Nah, untuk yang A ini salah, karena kerusuhan Sipadan dan Ligitan lebih merupakan masalah yang berkaitan dengan sengketa wilayah antar negara, bukan ancaman dari dalam negeri yang mempengaruhi Bhinneka Tunggal Ika ya teman-teman. Jadi untuk yang A salah. Kemudian opsi B, sengketa lagu Rasa Sayange, ini juga salah. Mengapa? Karena meskipun sengketa lagu Rasa Sayange menunjukkan adanya konflik budaya, namun ini tidak cukup signifikan ya untuk dianggap sebagai ancaman serius bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, opsi C, sengketa Reong Ponorogo ya. Nah, ini juga salah. Kenapa? Karena meskipun sengketa Reong Ponorogo menandakan adanya permasalahan budaya, namun konflik ini lebih bersifat lokal dan tidak terlalu mengganggu persatuan bangsa secara menyeluruh ya teman-teman. Oke, kemudian D, kerusuhan di Sampang. Nah, untuk kerusuhan di Sampang ini karena kerusuhan di Sampang adalah contoh nyata ya dari ancaman yang berasal dari dalam negeri, di mana konflik antar kelompok dapat menyebabkan perpecahan ya teman-teman, disintegrasi yang mengganggu keharmonisan masyarakat serta prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kerusuhan di Sampang ini adalah salah satu contoh ancaman bagi Bhinneka Tunggal Ika ya, di mana ancaman ini berasal dari dalam negeri. Jadi jawaban yang benarnya D ya teman-teman. Kita lihat dulu yang E, yaitu sengketa kain batik. Ini juga salah ya, karena sengketa kain batik ini dampaknya tidak sebesar kerusuhan yang dapat mengarah pada ketidakstabilan sosial ya teman-teman. Jadi jawaban yang benarnya adalah D ya.
Baik teman-teman, di sini kita akan membahas soal kembali. Langsung saja kita baca soalnya terlebih dahulu. Dalam konteks pembangunan dan keberlangsungan bangsa, pilar-pilar negara Indonesia memiliki peran yang sangat vital. Pilar-pilar tersebut tidak hanya menyangkut aspek hukum dan politik, tetapi juga berpengaruh terhadap nilai-nilai sosial dan budaya. Mengingat dinamika yang terjadi dalam masyarakat, salah satu pilar negara yang berfungsi sebagai penggerak integrasi sosial, hak asasi manusia, serta kesejahteraan masyarakat adalah kita menggunakan teknik eliminasi ya teman-teman. Langsung ke opsi yang A, sistem pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Nah, A ini salah ya, karena meskipun sistem pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip demokrasi dan supremasi hukum penting, tetapi ini berkaitan dengan mekanisme politik ya, bukan sebagai penggerak integrasi sosial. Jadi untuk yang A kita eliminasi. Kemudian untuk opsi B, Pancasila sebagai ideologi dasar yang mengintegrasikan berbagai kepentingan. Nah, opsi B ini benar ya teman-teman, karena Pancasila sebagai ideologi dasar berfungsi sebagai fondasi yang mengintegrasikan berbagai kepentingan sosial, budaya, dan politik di Indonesia, menciptakan keselarasan dalam keberagaman ya teman-teman. Oke, kita cek dulu ke opsi yang C, Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak-hak dasar setiap warga negaranya. Ini juga salah ya teman-teman yang C, karena Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak-hak dasar setiap warga negara ini lebih berfungsi sebagai dokumen hukum ya yang melindungi hak individual, tetapi tidak secara langsung berfungsi sebagai penggerak integrasi ya. Jadi untuk yang C kita eliminasi. Opsi D, kewenangan legislatif dalam menciptakan undang-undang yang adil dan merata. D juga salah, karena kewenangan legislatif dalam menciptakan undang-undang yang adil dan merata merupakan aspek penting dalam sistem hukum, tetapi bukan pilar utama ya dalam konteks integrasi sosial. Jadi yang D kita eliminasi. Kemudian untuk opsi E, kebijakan desentralisasi yang memberikan otonomi daerah secara luas. Nah, untuk yang E ini juga salah, karena kebijakan desentralisasi yang memberikan otonomi daerah secara luas dapat berpotensi menciptakan perpecahan jika tidak diimbangi dengan semangat persatuan yang diusung oleh Pancasila ya teman-teman. Jadi yang E juga dieliminasi, maka jawaban yang benarnya adalah B ya teman-teman. Oke, soal berikutnya menyinggung tentang pasal 9 UUD 45 yang menegaskan bahwa negara menjamin kebebasan setiap individu untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Dalam konteks keberagaman, mana yang paling tepat? Tentu kita cari yang paling sesuai dengan narasi yang ada di pasal, yaitu yang C, memberikan perlindungan terhadap kelompok minoritas dan mayoritas agama. Oke? Mau lulus CPNS? Gak cukup cuma niat. Download Jadi ASN, follow akun ini, link lengkap ada di bio. Masih bingung mulai dari mana? Persiapan CPNS. Tes tinggal hitungan bulan, tapi kamu belum tahu kisi-kisi soal. Belum coba tryout, apalagi belajar materi. Yuk, mulai sekarang belajar terarah dan terukur bareng aplikasi Jadi ASN. Satu aplikasi, semua kebutuhan persiapan tes CPNS ada di genggamanmu. Benefit, ratusan latihan soal CPNS, tryout berkala dengan penilaian otomatis, materi lengkap, dan update sesuai aturan terbaru, ranking nasional, kota, dan kabupaten. Rekomendasi instansi berdasarkan nilai tryout. Download sekarang aplikasi Jadi ASN di Play Store dan App Store. Atau langsung akses via web, app.jadiasn.id. Jangan kalah sebelum bertarung. Bersama Jadi ASN, jadikan mimpimu lolos CPNS, bukan lagi angan, tapi kenyataan.